Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, teman-teman semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiti Muhammadiyah Gresik. Masih bersama saya Prayudi Haryanto MM PhD di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah CSR ini. Jika di beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang corporate cause relation marketing sebagai salah satu dari jenis kegiatan CSR, maka kita akan melanjutkan pada cause-cause yang lain. Baik, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa jenis-jenis kegiatan CSR ini ada beberapa. Kita bahas adalah CSR Cause Promotion yang kita telah pahami bahwa Cause Promotion ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan related marketing yang juga telah kita bahas, di mana program CSR ini menitik beratkan bahwa perusahaan menyisihkan sejumlah keuntungan gitu ya yang dapat oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, kita beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu corporate social marketing dan dilanjutkan dengan nanti corporate philanthropy. Baik, kita bergeser ke pembahasan kali ini yaitu tentang corporate social responsibility, cost corporate social marketing, di mana tujuan dari CSR corporate social marketing ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu permasalahan, tetapi corporate social marketing ini juga berfokus pada revenue atau pendapatan. Nah, jadi kita bisa membedakan jika di corporate related marketing memberikan kesadaran, kemudian mengambil sebagian keuntungan gitu ya, tetapi untuk diberikan kepada program-program CSR, tetapi dalam corporate social marketing ini titik tekan pembedanya adalah bahwa fokus dari program ini tentunya adalah di revenue atau pendapatan. Maka ini bisa diterjemahkan oleh perusahaan di dalam melakukan aksi CSR ini adalah salah satunya adalah dengan membandingkan program dengan pembelian produk tertentu. Jadi produk tertentu yang dimiliki oleh perusahaan itu dipersyaratkan untuk program CSR ini bisa berjalan gitu ya. Jadi corporate social marketing adalah tujuannya sebenarnya hampir sama dengan cost promotion, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu permasalahan dan berusaha diselesaikan dengan programnya, tetapi pembeda yang menjadi stretch line dari program CSR Corporate Social Marketing ini adalah fokus perusahaan pada revenue. Nah, kita akan coba ambil satu contoh. Program CSR berbasis social marketing yang dilakukan oleh Product Harnier dan Carbon Ethic dengan kampanyenya Serap Jejak Karbonmu, di mana program ini dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada siapapun berkontribusi pada penanaman mangrove di Pulau Bintan dengan cara membeli set produk Gardener senilai 100.000. Jadi setiap membeli 100.000, maka perusahaan akan mengalokasikan dana campaign ini untuk menanam mangrove. Kemudian ya, jadi menanam mangrove sebagai upaya untuk mereduksi
eh, jejak karbon yang ada di udara ini. Maka bekerja sama dengan yayasan atau Karbon Etik dan Shopee Indonesia, maka setiap penjualan dari Garnier Green Beauty itu senilai 100.000, maka ada alokasi anggaran. Nah, jika di beberapa program yang lain ini tidak dipersyaratkan pembelian ini, gitu ya. Tetapi di dalam social marketing, pendekatan CSR ke social marketing ini, pembelian terhadap produk-produk tertentu dan senilai nilai tertentu itu dipersyaratkan, sehingga sebagaimana definisinya, CSR, cost social marketing ini adalah berfokus kepada revenue dari perusahaan. Sesungguhnya ini adalah teknik marketing ya, tetapi menggunakan pendekatan corporate social responsibility gitu. Jadi teman-teman tentu bisa membedakan titik tekan dari masing-masing program CSR yang dijalankan. Kemudian ada satu contoh lagi, campaign tentang Smell X Soft Love. Jadi setiap pembelian edisi clean produk ini, Clean X Soft Love ini, maka setiap pembelian produk ini akan didonasikan untuk penanaman koral di Pulau Pramuka. Ya, jadi ini adalah aksi sosial, tetapi sesungguhnya ini adalah aksi marketing ya. Jadi yang setiap pembelian produk tertentu yang telah ditentukan dari Love and Beauty and Planet Indonesia ini, maka ada alokasi untuk penanaman koral di Pulau Pramuka, yang mana adalah khusus untuk produk edisi Clean Oceans ya. Jadi khusus untuk produk ini maka akan dilakukan dukungan untuk penanaman koral di Pulau Pramuka. Jadi memang fokusnya adalah setiap produk tertentu terjual menggunakan kampanye bahwa pembeli atau customer itu sama dengan menanam koral di Pulau Pramuka. Jadi ketika membeli sesuatu itu sama dengan melakukan penghijauan di tempat tertentu. Nah, ini titik tekan dari program CSR cause social marketing gitu ya. Jadi teman-teman nanti dibedakan bagaimana aksi yang dilakukan corporate social responsibility yang cost related marketing dengan menyisihkan margin untuk margin dari keseluruhan program untuk program-program tertentu, tetapi jika di social marketing ini adalah produk tertentu dengan nilai tertentu, ini akan dilakukan progres dari kegiatan CSR yang dimaksudkan oleh perusahaan. Nah, nanti silakan cari beberapa contoh yang lain, teman-teman bisa lebih dalami dari strategi pelaksanaan kegiatan CSR berbasis cost social marketing ini. Kemudian karena pembahasan tentang social marketing dan related marketing ini ada kemiripan yang membedakan hanya di penekanan terhadap profit yang diharapkan oleh perusahaan dengan menentukan produk tertentu dan jumlah tertentu, pembelian tertentu, maka kita langsung ke pembahasan yang keempat, yaitu cost corporate philanthropy, yang mana tujuan dari program CSR dengan jenis kegiatan cost corporate philanthropy ini adalah menyisihkan sejumlah keuntungan yang didapat dari perusahaan untuk bantuan sosial kepada masyarakat dengan cuma-cuma tanpa syarat apapun. Jika di jenis-jenis yang lain ada margin tertentu yang diberikan untuk program tertentu, kemudian dengan skema tertentu, pembelian produk tertentu dengan nilai tertentu untuk program tertentu, maka dalam cost corporate philanthropy ini adalah tidak dipersyaratkan apapun. Artinya perusahaan yang melakukan program corporate philanthropy
akan memberikan secara cuma-cuma sebagian dari keuntungan atau kekayaannya. Atau dengan kata lain, sumbangan kepada masyarakat, kegiatan CSR ini adalah bentuk terima kasih perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan berterima kasih kepada masyarakat atas kontribusi masyarakat, tentunya kontribusi dalam hal apa? Dalam mendukung perusahaan, salah satunya jika sebagai customer adalah membeli produk itu, maka sebagai rasa terima kasih dari perusahaan, maka perusahaan mengeluarkan sumbangan dari sebagian kekayaannya kepada masyarakat, sehingga sumbangannya biasanya adalah tunai gitu ya. Maka jika yang lain-lain adalah dalam bentuk program, maka untuk menandai atau melihat ciri apakah ini masuk cost corporate philanthropy, maka kita bisa lihat sumbangan yang diberikan rata-rata adalah berbentuk tunai. Nah, maka apa yang diinginkan oleh perusahaan dengan memberikan sumbangan secara tunai itu? Tentu yang diharapkan adalah reputasi perusahaan gitu ya, yang diharapkan bisa meningkat karena kepeduliannya gitu. Dan rata-rata biasanya ketika program-program tanggap darurat, ketika ada dapur umum, kebencanaan, nah itu perusahaan hadir sebagai bentuk empati dan bentuk terima kasih gitu ya. Maka perusahaan mengharapkan bahwa citra yang baik juga bisa berpengaruh pada masa depan perusahaan gitu. Citra perusahaan yang baik, perusahaan yang peduli, maka harapannya adalah masyarakat juga mengingat produknya dan pada saatnya nanti adalah membeli produknya gitu ya. Dan tentunya di samping citra perusahaan itu, maka apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu dapat terselesaikan sehingga ada dampak positif dari kegiatan CSR berbasis corporate philanthropy ini. Kemudian kita lanjutkan, corporate philanthropy ditandai dengan penyerahan bantuan-bantuan tunai. Jadi yang kegiatan filantropi perusahaan ini melalui kegiatan amal, kepedulian sosial dalam bentuk donasi secara tunai begitu ya. Nah, maka kita bisa cermati dari beberapa program pemberian CSR berbasis filantropi ini adalah cirinya adalah kegiatan sumbangan-sumbangan tunai gitu ya, yang digunakan untuk program-program tertentu diserahkan secara tunai dan kegiatan tersebut tentunya telah direncanakan bersama. Misalkan Petrokimia memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar secara tunai, kemudian Pertamina, ada program-program perusahaan yang lain ya tentunya, yang biasanya melalui event-event hari besar nasional, misal jika Pertamina peduli memberikan hewan kurban Idul Adha gitu ya kepada masyarakat sekitar, kemudian di saat hari pendidikan Petrokimia Gresik itu sering memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah di ring 1 atau ring 2 dari pabrik biasanya, dan beberapa program yang lain yang memberikan bantuan secara tunai ya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar gitu. Contoh yang lain, corporate philanthropy yang dilakukan oleh XL Indonesia, di antara beberapa kegiatan CSR-nya biasanya melalui program-program berbasis kebencanaan gitu ya. Jadi XL cukup salah satu perusahaan di Indonesia yang cukup fokus dan konsisten terhadap program-program kebencanaan, di mana ada bencana biasanya XL Peduli ini menjadi salah satu perusahaan yang nomor satu begitu ya, yang selalu berinisiatif memberikan kontribusi langsung terhadap kegiatan amal khususnya kebencanaan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi XL memang meneguhkan dirinya gitu ya menjadi perusahaan yang terkemuka, jadi dia ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa CSR dari SL Aksiata Peduli ini adalah ketika ada bencana di sana dia hadir paling duluan begitu ya. Maka apa sesungguhnya yang ingin
ingin diraih oleh XL adalah dia ingin lewat program CSR-nya ini adalah jadi perusahaan yang mempunyai kepedulian tinggi, empati yang tinggi pada masyarakat gitu ya, dengan harapan nantinya bahwa brand ini adalah mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat gitu. Jadi ada beberapa hal yang tentu ingin diraih secara strategik oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR ini. Salah satunya adalah perusahaan XL Aksiata Indonesia ini. Kemudian corporate filantropi ini tentu memiliki beberapa manfaat begitu ya. Jadi salah satu manfaat dan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan tentunya adalah meningkatkan reputasi perusahaan, bahwa perusahaan adalah mempunyai reputasi yang bagus, perusahaan yang peduli, perusahaan dengan harapan ketika empati itu ada dari perusahaan, maka masyarakat selaku stakeholder dari perusahaan itu diposisikan sebagai customer misal, itu mempunyai empati juga terhadap perusahaan yang telah memberikan kebaikan gitu ya. Meskipun dalam bahasanya mereka memberikan cuma-cuma, tetapi ketika itu dibalut dengan program CSR tentu perusahaan juga mengharapkan ada reputasi positif yang dihasilkan dari pengeluaran sebagian kekayaan atau keuntungan perusahaan itu untuk masyarakat secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua adalah bahwa program CSR berbasis corporate philanthropy ini diharapkan mampu memperkuat bisnis perusahaan di masa yang akan datang gitu ya. Sebagaimana tujuan dari CSR itu sendiri, corporate social responsibility adalah sebagai ikhtiar, sebagai upaya untuk menciptakan sustainability di dalam perusahaan, baik itu produk maupun perusahaannya secara umum gitu ya. Jadi memperkuat posisi bisnis perusahaan itu di masa depan. Itu banyak sekali analisisnya, baik dukungan masyarakat berupa keberadaan perusahaan maupun dukungan masyarakat terhadap pembelian produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga di antara salah satunya adalah perusahaan juga berkeinginan berikhtiar di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Tentu tujuan mulia dari mengeluarkan anggaran CSR berbasis corporate philanthropy ini adalah memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah sosial yang muncul. Misal jika itu adalah masalah sosial ketika datang kebencanaan, harapannya dengan bantuan yang diberikan oleh perusahaan mampu memberikan atau mampu meringankan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jika itu adalah masalah sosial di bidang pendidikan, maka program-program pendidikan itu mampu terangkat atau mampu terdukung oleh program yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dana-dana yang diberikan secara tunai itu, misalkan program beasiswa, itu akan mampu mengurangi atau menyelesaikan masalah sosial di bidang pendidikan. Misal bantuan untuk anak yatim dengan program-program orang tua asuh. Ini mampu menyelesaikan masalah tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah juga merupakan salah satu tujuan mulia dari program CSR ini diagendakan. Di samping tujuan pertama meningkatkan reputasi, kemudian mampu memperkuat bisnis perusahaan di masa depan, baik itu perusahaan secara umum maupun produk-produk yang dikeluarkan perusahaan. Tentunya cita-cita mulia yang lain adalah corporate philanthropy ini mampu menjadi bagian dari perusahaan yang memberikan perhatiannya dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Bagaimana di awal tadi kita membahas tentang bagaimana kaus sosial marketing dilakukan dengan stres lainnya di samping memberikan meningkatkan atau menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dibanding dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan revenue atau pendapatan perusahaan. Salah satunya adalah membandling program dengan pembelian jenis tertentu produk perusahaan gitu ya. Kemudian kita membahas juga tentang corporate philanthropy yang memberikan secara cuma-cuma
tanpa dibanding dengan program marketing apapun. Nah, demikian semoga teman-teman dapat memahami 2 poin yang kita bahas di hari ini, di pertemuan kali ini, yaitu corporate goals, CSR goals, social marketing, dan CSR goals corporate filantropi. Nah, ada sedikit tugas yang mana tugas ini teman-teman dapat pilih salah satu dari tema yang awal kita bahas, CSR cost promotion, cost related marketing, social marketing yang hari ini kita bahas, dan corporate philanthropy. Maka nanti silahkan teman-teman untuk membuat analisa jenis CSR di Indonesia berdasarkan dua jenis ini, social marketing dan corporate philanthropy, gitu ya. Jadi nanti tugasnya adalah membandingkan masing-masing pelaksanaan program tersebut. Apa misalkan perusahaannya perusahaan apa, bergerak di mana, apa program yang dilakukan dalam konteks social marketing, apa yang dilakukan dalam konteks corporate philanthropy. Nanti silakan bandingkan dua kegiatan tersebut dan masih sama. Nanti silakan tuangkan dalam bentuk slide dan dipresentasikan. Jadi ini bukan tugas yang baru menambah tugas yang kemarin, tetapi teman-teman silahkan memilih salah satu dari topik yang telah kita bahas. Kita telah membahas 4 topik jenis kegiatan CSR. Dari CSR Cost Promotion sampai yang terakhir tadi, Cost Corporate Philanthropy. Nah, nanti silahkan teman-teman berkelompok yang telah dibagi itu di masing-masing kelas itu memilih topik yang mana. Nah, nanti insya Allah dalam pertemuan kita offline nanti teman-teman akan mempresentasikan slide yang telah dikerjakan itu ya. Nanti dikumpulkan sambil dipresentasikan pada pertemuan offline kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.